Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus akan membawakan renungan hari ini, hari Kamis 14 Agustus tahun 2025, pada peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergerak hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kepada kita diajarkan oleh Yesus doa Bapa kami yang penggalan dari isinya adalah, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Tetapi ungkapan demikian jarang kita temukan atau tercetus dalam doa-doa spontan. Dalam doa spontan kerap terdengar, "Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja." Dari doa spontan itu kemudian muncul pertanyaan, apakah ada dosa yang tidak disengaja? Apakah kalau yang tidak disengaja itu dosa? Tidak disengaja itu berarti di luar kehendak dan pengetahuan. Bisa juga dikatakan tindakan itu dilakukan di luar kesadaran. Kalau demikian, untuk apa diampuni? Kadang muncul ungkapan-ungkapan jenaka. Pantas saja umat sungkan datang ke ruang pengakuan dosa untuk mengaku dosa. Karena ternyata banyak dosa yang tidak disengaja. Karena dosa tidak disengaja, maka tidak diingat apa yang mau dilakukan atau apa yang mau diakukan di ruang pengakuan dosa. Dalam doa Bapa kami dan juga dalam ruang pengakuan dosa, permintaan untuk dihapuskan dosa kita terjadi karena kesadaran kita
akan kekurangan, kerapuhan, dan kelemahan kita. Sadar diri, yakni sadar akan keberdosaan dan sadar akan kebutuhan rahmat Tuhan. Injil hari ini mengetengahkan kisah tentang seseorang yang datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Seseorang itu adalah Petrus sendiri. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaan ini menarik kita perhatikan. Bukan tentang sadar diri, berdosa, dan butuh rahmat, tetapi tentang bagaimana memberi ampun kepada orang lain. Pertanyaan ini mengandaikan orang lain bersalah dan dia menjadi pemegang atau pembagi rahmat pengampunan. Ada arah bahwa orang yang bertanya ini, Petrus dalam konteks ini adalah orang baik, dan saudaranya adalah orang tidak baik atau pelaku kesalahan. Sehingga si Petrus yang bertanya itu meminta arahan dari Yesus, sikap yang harus dimiliki berhadapan dengan saudara yang berbuat salah. Yesus tidak memojokkan Petrus dengan pertanyaannya itu. Yesus mengafirmasi kalau manusia memang harus baik, harus mau mengampuni, tetapi haruslah menjadi manusia yang super baik. Tidak perlu membuat batasan sebagai standar kebaikan. Maka memaafkan bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, tanpa batas. Itulah orang baik, itulah orang yang super baik. Tetapi Yesus kemudian mengingatkan Petrus. Dengan lembut, peringatan itu disampaikan melalui perumpamaan hari ini. Melalui perumpamaan hari ini, Yesus menyampaikan bahwa manusia kerap memperlakukan sesamanya yang bersalah dengan sangat kejam. Allah sendiri memberi ampun, tetapi kerap manusia sendiri tidak sanggup memberi ampun kepada sesamanya. Dalam perumpamaan tadi diperlihatkan seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta memperoleh rahmat pengampunan dari tuannya. Tetapi dia sendiri tidak mampu mengampuni sesamanya yang hanya berhutang 100 dinar kepadanya. Dia sudah menerima berkat berlimpah, tetapi dia ternyata sulit untuk berbagi berkat. Dia dengan mudah memohon ampun, tetapi dia tidak mudah memberi ampun. Yesus mengingatkan Petrus bahwa dia akan menghadapi situasi demikian. Berjumpa dengan orang yang berharap untuk senantiasa dimaafkan, tetapi sulit memaafkan. Yesus dengan perumpamaan itu menegaskan bahwa tetaplah super baik, memaafkan tanpa batas. Karena tugas menghukum bukan tugas kita, itu ada di pihak Allah. Tugas kita adalah menjadi manusia super baik. Itu jugalah yang kemudian diteladankan oleh santo yang kita peringati hari ini, Maximilianus Maria Kolbe. Dia kerap mendapat cobaan tetapi tetap bersabar, dan dengan itu imannya semakin diteguhkan. Cobaan terakhir yang dia terima menjadi bukti imannya yang teguh. Dia ditahan oleh Gustavo Jerman, seorang diktator. Suatu hari di dalam tahanan, dia mendengar teriakan seorang sersan yang akan dihukum mati. Dia meneriakkan nama anak-anak dan istrinya. Mendengar itu, Maximilianus muncul dan berkata, "Daripada sersan yang beranak istri ini yang mati, lebih baik saya yang mati, karena toh saya tidak beranak beristri." Dan dengan cara itulah akhirnya Maximilianus meninggal dunia. Dia menunjukkan bahwa manusia tetap bisa menjadi super baik meski di sekitarnya tidak baik. Panggilan kepada kita hari ini adalah panggilan untuk menjadi manusia super baik meski di sekitar kita tidak baik. Meski di sekitar kita banyak kesalahan, kita diajak untuk mampu untuk memaafkan.